أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقوم بعض الجيران في أثناء رمضان بالإفطار الجماعي في المسجد بقصد التواصل وتقوية الرابطة بينهم، فما رأي فضيلتكم؟ هذا شيء لم يعمله السلف، أنهم كانوا يتقصدون الاجتماع على الإفطار في رمضان ولا في غيره. أما إذا كان الغرض من هذا هو من أجل أن يفطر عندهم الفقراء والمحتاجون فهم يعرضون الإفطار في المسجد لأجل المحتاجين والفقراء فلا بأس. أما إذا كانوا يجتمعون هم وحدهم ويقولون هذا فيه فضيلة، هذا ليس من عمل السلف. نعم، إلا إذا كانوا معتكفين في المسجد. إذا كانوا معتكفين في المسجد لا بأس أنهم يجتمعون على الإفطار أو على العشاء، لا بأس. أما أنهم يجون للمسجد علشان الإفطار فقط وليس هذا لغرض إطعام المساكين، هذا شيء غير مشروع. نعم. Kita terbiasa buka puasa bersama. Sebenarnya buka puasa bersama itu ada dua minimal kebaikan yang kita gabung. Yang pertama, memberi makan yang berpuasa. Yang kedua, bersilaturahim. Dan memang kalau kita membaca sabda Nabi itu, beliau tidak mensyaratkan bahwa itu makan bersama. Bahkan di dalam Al-Quran pun begitu. Kita lihat misalnya Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman," siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang berpuasa itu tanpa dikurangi pahala yang berpuasa. Jadi Ustadz pernah bilang kalau masjid hanya 3 tempat, sholat, mengaji, berzikir. Apa hukumnya mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di masjid? Boleh. Buka bersama, tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sore ditarik-tarik orang kita. Haji, haji, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tapi dengan syarat jangan sampai tumpah kuah gulai. Alas pakai plastik panjang, alas buka bersama. Tumpah sambal belacan pas di tempat sujud. Nanti malam imam lama dia sujud, Allahu Akbar, batal sholatnya gara-gara itu. Dan bagi siapapun yang telah menyumbang di sebuah tempat untuk buka bersama, untuk mendapatkan pahala besar, tidak harus makanan Anda yang dijadikan makanan pertama untuk buka. Misalnya Anda ikut program buka bersama, misalnya membantu program bersama di sebuah tempat. Kemudian makanan Anda kok tidak dimakan yang pertama, akan tapi mungkin jadikan makan malam. Bukan berarti Anda tidak mendapatkan pahala. Niat Anda Allah Maha tahu. Niat Anda Allah Maha tahu. Makanya yang penting Anda niat untuk memberikan buka kepada saudara-saudara kita yang lagi puasa, itulah kemuliaan. Akan diberi oleh Allah pahala seperti pahala yang berpuasa. Akan tapi yang perlu dicermati adalah di saat melaksanakan buka bersama. Banyak di antara di saat melaksanakan buka bersama ini, keutamaan yang hilang dulu sebelum kemaksiatan terjadi. Keutamaan misalnya, sholat berjamaah maghrib dilupakan. Sehingga karena sibuk urusan makan ini, sehingga tidak peduli dengan urusan jamaah maghrib. Sholat berjamaah maghrib. Kemudian setelah itu, tarawihnya pun hilang. Karena mungkin perjalanan yang jauh. Belum lagi kadang ada kemaksiatan jika ternyata mengundang bermacam orang, akan tapi tidak dibatasi akhlak bergaul. Antara putra dengan putri tidak dirapikan. Bahkan mungkin di balik ini semuanya akan menjadi sebab kemaksiatan yang banyak. Misalnya, buka bersamanya bukan di tempat yang mulia. Sehingga mungkin itu hanya sekedar sebuah tradisi, bahkan mungkin orang berbuka bersama tidak puasa malahan. Karena di tempat yang tidak mulia. Artinya, boleh bahkan dihimbau untuk kita mengadakan buka bersama, tapi tolong harus ditertibkan semua aturan-aturannya agar tetap buka bersama mendapatkan pahala. Kemudian sholat maghrib berjamaahnya pun dirapikan. Setelah itu harus kita sambungkan dengan Allah dengan membaca zikir atau yang lainnya. Kemudian setelah itu makan malam. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat isya berjamaah. Kemudian setelah itu melakukan sholat taraweh. Harus seperti itu. Jangan sampai buka bersama setelah itu hilang semuanya.
Mungkin kita diundang buka bersama perjalanan 1,5 jam. Kita berjalan ke sana, lihat sore harinya kita berjalan dengan capek. Sampai di sana kita makan. Mungkin sholat maghribnya pun kita hanya setengah-setengah. Mau sholat tarawih sudah nggak ada kawannya, bubarlah tarawih. Ini adalah rugi. Belum lagi, awas, di tempat tersebut untuk buka bersama, kita harus benar-benar menjaga tempat yang terhormat. Ada satu tradisi juga menjelang buka, muqaddimah buka, atau yang sering disebut dengan ngabuburit misalnya. Alangkah banyaknya pahala yang dihambur-hamburkan di tempat seperti itu. Melihat orang yang buka aurat, kemudian bahkan mungkin menunggu buka bersama, menunggu buka puasa dengan menonton tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua perlu kepekaan dari kita yang rindu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin yang melakukan itu semuanya tidak sadar kalau itu merongrong, menghabiskan, mengikis pahala kebaikan yang selama ini dilakukan. Permasalahannya adalah tidak peka. Maka mari, ini mimbar mulia ini, di majelis mulia ini, kita mengingatkan untuk diri kita sendiri. Kalau akan mengadakan buka bersama, undang orang, disiapkan bagaimana ibadah mereka juga maksimal. Mungkin diajak tarawih bersama sekalian. Kalau ternyata menjadikan sebab tarawih tidak, lain kali deh. Kirim aja makanan biar nyampe ke sana, dimakan oleh saudara kita, selesai mendapatkan pahala. Daripada harus mereka datang ke rumah kita, kemudian sholat maghribnya pun tidak benar karena kita tidak memfasilitasi untuk sholat maghrib. Bahkan mungkin tarawih pun juga hilang, maka tidak perlu kita maksa orang untuk datang ke tempat kita. Dan permasalahan menjadi tradisi zahir, bukan batin yang dicari. Kebiasaan di rumah ini buka bersama tanggal ini, di rumah ini tanggal ini, di instansi ini tanggal ini, hanya sekedar sebuah rutin yang tidak disambungkan dengan makna atau rohaniyat, kekhusyuan, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka perlu sekali dari semua yang ingin mengadakan acara buka bersama, jangan lupa dengan cara yang benar. Bahkan ada kita dengar buka di jalan atau apa sahur in the road, apa sahur di tengah jalan, street apa kemudian macam-macam ada istilah bukanya di jalan dan sebagainya. Maunya apa? Ini ingin dengan Allah. Kalau ingin jalan-jalan lain waktu nanti. Jadi jangan sampai momen-momen mulia ini karena kelalaian sebagian orang yang mengadakan acara tersebut menjadi sebab pahala yang dilakukan pun akan hilang.